Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada yang lagi nonton video ini. Nah, balik lagi di konten bacot gua sesuai dengan judul yang lu baca di atas di bawah dan thumbnail yang lu lihat. Gua bakalan ngebahas seputar tentang salah satu materi wajib yang ada di HMI ya. Cuman tenang, gue gak bakalan nyampein materi wajib atau metode penyampaiannya. Kita ngebahas fenomena-fenomena yang sering terjadi aja. Ini penting gue rasa kalau misalkan teman-teman ingin menggeluti di bidang NDP itu sendiri ya, mau jadi instruktur atau mau jadi pemateri atau narasumber. Nah, apa-apa aja sih batu-batu loncatan yang mesti lu hindari dan lu lompatin. Nah, pastinya gue udah nyiapin orang yang sudah melanglang buana dan emang udah sesuai dengan passionnya juga sih ya. Siapa lagi kalau bukan Lafran Pono alaihi salam, gue kawan diskusi gue. Dalam makan lu nggak nonton video gue bareng Pono, sekalinya bikin video ngegibah doang ya kerjanya. Nah ya udah, gue langsung datengin aja ke orangnya. Ayah Ponski, come here. Sehat. Udah nggak ada PSBB ya di sini mah ya. Masih ada PSBB transisi kan. Transisi ya di Jakarta ya. Di sini kan enggak. Ciputat Al Munawwarah kan beda. Ini ya, tadi kan kopi gue di bawah. Nah, masih kopi gue juga kan? Masih Islam kok, kan? Masih halal. Nah, FYI juga, ini kita lagi take video di Kopi Marginal. Gua rasa harus ucapin terima kasih juga karena Marginal ini tempat kita bernaung dan bergibah ya. Kalau introduce gue nggak perlu lagi lah ya, karena kita udah beberapa kali ngoceh bareng di video gue, konten bacot gue. Cuman karena untuk pembahasan kali ini, gue cuma menegaskan ya kita adalah apa ya bahasanya, veteran lah ya, veteran di dunia keinstrukturan, udah nggak aktif di struktural lagi. Jadi kita ngebaca berdasarkan pengalaman empiris yang pernah kita lalui. Nah, perihal NDP nih Kak Pon. Nah, tar dulu. Kayak biasa. Antum tahu kan, gue biasanya kalau misalkan ngomongin NDP, apa yang menjadi wajib bagi diri gue gitu. Kopi udah. Biar otak aduhon. Asap. Asap. Nah itu. Maaf nih, ini sesajen buat gue. Iya. Boleh disambi nih. Sambi aja. Kita semua lagi bacot ya. Jadi gimana Kak Richard? Oke. Jadi sebenarnya ini keluh kesah dari gue pribadi ya, dari kenal HMI sampai sekarang tentang NDP dan NDPer-nya itu sendiri. Nah, mungkin saat inilah yang kegelisahan gue semakin mencuat karena kita di fase-fase meninggalkan dunia perkaderan. Astagfirullahaladzim, gak boleh meninggalkan ya, terikat sumpah ya. Maksud gue dunia keinstrukturan. Nah itu lebih tepatnya. Kalau perkaderan ya kita disumpah sampai mati. Cuma kalau dunia keinstrukturan adalah masa regenerasinya. Nah sekarang ini sudah seharusnya kita estafet lah ke orang-orang setelah kita. Nah maka dari itu latar belakang kenapa gue bikin video ini, gue pengen sharing sekaligus ngasih wejangan tentang ya salah satu materi wajib yang cukup vital di HMI yaitu NDP. Mungkin gue pengen ngawalin pertanyaan ini dari apa itu NDP dan gimana sih, karena dari judulnya aja kan kontroversial ya. Banyak yang orang impresnya itu gara-gara NDP dia betah di HMI, tapi nggak sedikit juga testimoni dari orang-orang yang baku hantam bahkan kecewa lah ya di forum LK1 gara-gara ketemu sama NDP-nya. Ini yang salah di mananya kan gitu kan pertanyaannya. Mungkin selaku orang yang sudah mengecap NDP bahkan sebelum training senior course, Pono ini salah satu orang kultural ya. Ini FYI aja, orang yang kultural, di mana SC itu kan sekarang legitimasi buat misi materi wajib, apalagi kayak NDP. Ya dulu tuh nggak seformalitas itu loh. Lu lebih dipercaya dari gerakan kultural daripada jenjang training. Kalau jenjang training lu tinggi sekalipun, kalau misalkan lu nggak diafirmasi sama gerakan kulturalnya dari cabangnya, dari komisariatnya sebagai pemateri NDP, lu nggak bisa. Nah, gue pengen langsung aja sharing dari pelaku sejarahnya langsung lah. Gimana Pon yang dari 2015 udah melanglang buana? Ya, kalau bagi gue sih gini Cak, yang namanya NDP itu gue sepakat sama abang-abang karena gue juga belajar dari abang-abang. NDP itu lu tergantung mau ngeliat itu kayak gimana.
Tapi secara prinsip bagi gue pribadi, gue lebih orang yang memahami NDP atau gue mencoba untuk memandang NDP itu dari sudut pandang dia sebagai landasan gue untuk melihat dunia. Worldview ya. Ya. Itu pedoman keren banget tuh. Nah, dan gue pun nggak bisa bilang bahwasanya NDP itu bagi gue adalah sebagai ideologi, karena bagi gue NDP yang terdiri dari 8 bab, salah satunya itu ada kesimpulan penutup di bab terakhir, itu memang hasil olahan pikiran Cak Nur gitu loh. Tapi yang gue titik beratkan itu adalah NDP ini dia bersumber pada ayat-ayat. Jadi bagi gue gini, gue nggak sepakat kalau misalkan NDP disebut sebagai ideologi bagi HMI. Bagi gue, kalau bagi teman-teman yang lain, bagi dia, bagi gue NDP itu adalah landasan gue untuk berideologi. Gue belajar dari abang-abang kayak gitu. Bukan sebagai ideologinya, karena kalau misalkan dipandang sebagai ideologi, nggak bisa gitu loh, ayat-ayat itu ada di situ. Bagi gue sudut pandang gue begitu, karena Cak Nur pun terinspirasi juga melihat kepada kitab suci Al-Quran gitu. Dan ada hadis juga kan di dalam situ. Ya bagi gue sederhana itu, NDP adalah sebagai landasan gue untuk berideologi. Ideologi gue apa ya? Apapun itu gitu. Kira-kira kan kayak gitu. Nah mungkin itu juga yang bikin corak anak-anak HMI ini beragam ya. Kayak semacam ada yang kiri banget gitu loh, ada yang kanan ya karena memang NDP itu nggak mengkotak-kotakan si kadernya. Bagi dia itu kemerdekaan dia tanpa pengaruh eksternal manapun, arah geraknya bagus menurut dia dan benar, ya udah, selagi itu nggak bertentangan dengan Quran dan hadis. Mungkin aspek-aspek yang kayak gitu mungkin kita agak luput ya untuk memahami materi wajib LK1 ini nih, NDP ini. Nah, oke lah, semisal seperti itu, NDP itu apa dan bagaimana. Cuman dari, kalau misalkan ditarik dari sejarah agak kejauhan ya, ya nggak sih? Cuman NDP saat ini tuh menurut lu kayak gimana sih Pon? Fenomena yang terjadi, ada perubahannya kayak gimana sih, signifikan atau enggaknya gitu. Ntar mungkin kita bahas di konflik-konflik yang terjadi di realitasnya baru di akhir aja ya. Ini kita ngomongin si NDP-nya itu sendiri nih sebagai sebuah objek kajian. Gimana Pon? Ya, NDP hari ini tuh kalau gue ngelihat, bagi gue sebenarnya nggak ada masalah. Bener-bener nggak ada masalah. Tergantung bagaimana teman-teman memahami dan bagaimana teman-teman mencoba untuk menyampaikan itu kepada kader-kader baru gitu, atau kepada ya gimana sih teman-teman bisa menyampaikan itu kepada calon anggota atau apapun itulah. Tapi yang menjadi catatan di sini bagi gue adalah metodenya. Step berikutnya metodenya. Kalau NDP-nya tuh nggak ada masalah, mau lu pandang dari manapun NDP itu bisa. Lu mau sudut pandang dari mana? Pendekatan ideologis atau sejarah misalkan gitu ya. Misalkan gini, lu sebagai seorang orang yang memang memahami Islam itu secara radikal gitu loh. Radikal dalam artian lu apa sih yang lu pahami dari kecil? Gitu. Radix tuh. Lu memahaminya itu dari kecil gimana? Islam itu. Islam itu yang benar, yang baik, udah mutlak gitu nggak sih? Terus bisa. Atau lu yang sedikit lebih cenderung ke ilmu pengetahuan dalam artian lu mungkin anak teknik atau apa gitu. Bisa nggak sih? Bisa. Tapi metodenya. Nah, metodenya tuh yang sekarang gue ngeliatnya rada lucu. Kenapa tuh? Semisal? Ya, antum pakai nanya. Jangan baga-baga bego. Iya. Gue ngomong gitu dan bertanya seperti itu karena gue bukan di bidangnya. Gue mission HMI, paling isi konstitusi gitu. Ya, kalau NDP kan gue nonton doang biasanya. Ya misalkan kayak bakar Al-Quran. Apa sih maksud tuh? Lu mau ngapain sih gitu loh? Sampah banget gitu loh. Biar ini kelihatan keren. Demonstratif mungkin buat ngedekonstruksi Pon. Bener gak? Ya, oke. Kan ada dekon dan rekon.
bakar Al-Quran itu adalah cara mendemonstrasikan di metode dekonstruksi, benar nggak sih? Menurut anak HMI, tapi gue nggak memahaminya tuh kayak gitu. Gimana apa tuh? sih dekon malah bagi gue apa sih dekon itu gitu loh. Iya sih, dekon itu orang banyak yang menurut gua mempunyai tafsiran masing-masing yang nggak sesuai dengan teksnya itu sendiri, benar nggak sih? Siapa tokoh dekonstruksi, siapa yang nyetusin rekonstruksi aja ketika ditanya. Gini. Biar gak terlalu melebar kemana-mana, gue cuma pengen kasih garis bawah aja nih. Ya fenomenanya hari ini tuh NDP itu gimana sih gitu loh. Ya sesimpel ini bro. Semua anak HMI, gini, logikanya gini. NDP adalah landasan perjuangan. Alright, pasal 9. Landasan perjuangan. Ngelihatnya kemana? Rujukannya kemana? Yang pasal konstitusi apa Sumber daripada NDP. Al-Quran dan hadis. Berapa sih ayatnya, lupa gua. Gak tahu, gua bodo amat lah itu. Makin enak dong yang nonton. Oh iya, jangan. Biar mereka nyari sendiri. Sorry. Sesimpel ini coy. NDP itu lu bisa memahami dari manapun. Yang penting kuncinya lu tahu, lu matang, lu mau ngebedah dari mana, lu matang di situ. Sesederhana itu. Rata-rata kebanyakan sekarang itu, misalkan kayak gini, gue bukan anak filsafat, tapi gue gaya-gayaan paham filsafat. Dan gue juga nggak mau ya yang namanya so tau kayak gitu. Nah maksud gue gini bro, gue ulangin lagi, lo mau ngomongin NDP dari mana aja tuh bisa, tapi kuncinya cuma satu, lo harus tahu apa yang lo omongin itu. Kayak sesederhana itu bisa dipertanggungjawabkan ya bacotannya di forum ya. Gue pengen nanya nih terakhir sama Pono, bukan nanya sih, lebih kepada meminta wejangan atau meminta pesan buat kita semua, atau buat nanti kawan-kawan kader, kawan-kawan instruktur terutama ya yang pengen menggeluti dunia kaderisasi terutama di materi yang satu ini. Selaku orang yang pernah menelan manis pahitnya dinamika forum, gue pengen Pono sharing sekaligus kasih petua-petuahnya buat endeper, calon-calon endeper dan yang sekarang jadi endeper. Karena ya bukan kita sok tua atau sok senior ya, cuman ini kewajiban bagi kita yang udah lebih dahulu makan garam. Kalau misalkan kita nggak sharing kayak gini, yang ada kita berdosa karena ilmunya cuman berhenti di kami. Sorry. Jadi ini bentuk itikat kita, saya dan kawan-kawan lain yang tidak ada di sini, itu untuk memberikan amalan yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman ketika di forum. Itu pastinya ya. Gimana nih Pon? Mungkin dari kisaran semisal metode, terus gerakan kultural apa sih yang mesti dilakuin gitu. Buat jadi endeper tuh kayak gimana? Nih, satu, kalau misalkan mau jadi endeper, lo nggak perlu belajar ke siapapun, itu satu. Ada abang-abang, nggak usah belajar, biarin aja, bisa belajar sendiri kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lu nggak usah baca. Ada buku, biarin aja. Ngapain baca buku? Buang-buang waktu, serius. Kemudian yang ketiga, makanya yang nomor 2 itu ada buku, nggak usah baca, nggak usah. Yang ketiganya itu udah lu googling aja, serius. Sama YouTube. Ngapain susah-susah? Lu mesti buka buku. Lu mau baca dari awal sampai akhir, mending kalau ada, mendingan googling. Buku Cak Nur bisa di googling. Atau nonton di YouTube ya Master Chef lo, Letter Chef gitu. Ya Letter Chef aja di YouTube kalau nggak di berita-berita. berarti otodidak dong ya. Otodidak. Endeper jalur otodidak. Terus pola apa yang mau dipakai terserah. Lu mau banting Al-Quran, lu berakin Al-Quran, injek Al-Quran, mau apain? Buat ngedekor. Terserah. Suka-suka lu udah. Sama yang terakhir, kata kuncinya nih yang terakhir. Konstitusi, lu lihat, lu baca, atau di pedoman perkaderan, lu baca,
itu kan ada referensinya, ada kurikulum ya. Kurikulum terus sama rujukan. Nah, sama rujukan. Itu udah nggak usah lawan aja, nggak usah diikutin, nggak jelas itu pedoman perkaderan. Mendingan lu lawan aja konstitusi udah. Serius. Kayak gini nih, kudeta konstitusi. Oh, sekalian endorse. Enggak. Iya, gua boleh dikasih. Lawan aja udah, balikin aja logo HMI. Kudeta konstitusi. Ngapain lu ikutin aturan main yang ada di organisasi? Satu lagi, Ca. Gua lupa. Gimana? Takutnya gua ada yang lumpet nih. Satu lagi. Kalau lu mau jadi endeavor, itu lu kudu bisa buat melawan. Apapun itu harus lu lawan, termasuk teman lu sendiri lu lawan gitu. Apapun itu. Oke. Lu bisa bunuh, cut habis gitu loh, itu aja. Ngapain serius-serius bermain? Iya sih. Oke. Itu aja sharing alias bacotan kita siang hari ini. Semoga kalau misalkan kalian bisa ngambil kebermanfaatannya, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Hitung-hitung jariah kuota. Nah itu aja ya. Gua nggak ada kata-kata mutiara. And stay safe dan sehat selalu. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Satu lagi, jaga jarak. Apa tuh?